Juga kalau udah waktunya mah insya Allah lah terbuka lagi buat kesembuhan gitu, buat pengobatan, buat ya penglaris gitu, bukan yang aneh-aneh lah. Tirakatnya di tempat di sini ada saungnya, kalau misalkan pengen real mah ya di sana ada sajiannya dan lain-lain. Berarti rezeki kita sekarang lagi bagus berarti. Biasanya kan kalau misalkan kita pulang nih sekarang, nah ada lagi orang kesini, bisa-bisa ini ya gak ada airnya. Orang yang mau tirakat di sini ataupun syariat di sini tuh harus azan di sini teman-teman, dan azan itu sambil memegang bambu teman-teman. Sambil memegang bambu ini nih. Nih, sambil memegang bambu ini dan azan di situ. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Arif ya. Oke, di konten kali ini saya muncak Gunung Ciremai teman-teman ya. Bersama seorang spiritual yang berada di desa apa ya tadi itu ya. Jadi kita diajak sama salah satu warga spiritual juga untuk muncak Gunung Ciremai. Jadi di kaki Gunung Ciremai ini ada salah satu petilasan Prabu Siliwangi yang banyak sekali dikunjungi banyak orang, dan banyak sekali orang yang berhasil mengunjungi tempat ini. Jadi bukan 100% lagi, tapi 1000% berhasil teman-teman. Jadi kita diajak sama salah satu warga dan seorang spiritual juga. Kita muncak. Oke, ada yang ngikutin ya. Assalamualaikum ya Rijalul Goib. Assalamualaikum ya Hudul Goib. Izin abdi saling reng-rengan ya. Oke. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini kita berada di puncak gunung. Bukan di puncak gunung, di kaki gunung teman-teman. Tuh, mencuri sana. Nanti naik ke atas sana. Ini udah masuk ke puncak gunung ya. Ini kan itu harus melewati. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Wow. Airnya bersih banget teman-teman. Jadi kita harus melewati kali nih. Allah Akbar. Oh. Kita belum persiapan. Pakai sepatunya juga yang kayak gini itu. Alhamdulillah kita sudah sampai nih. Kita pengen kekayaan atau kesembuhan gitu ya. Oh, nah, di sini pembuka lawang. Ini gerbangnya berarti ya, gerbangnya. Gerbang pembuka lawang gitu ya. Kalau mitosnya ini bisa ke Cirebon ya. Mitos gua ini. Gua yang ini. Ya berarti mau bakar kemenyan dulu. Bakar kemenyan dulu. Bakar dulu kan. Oke, sekarang kita udah nyampe di Patilasan Kulah, kaki Gunung Ciremai, tempat pesugihan yang tadinya tempat pesugihan sekarang kita diluruskan. Sebenarnya ini bukan tempat pesugihan, sebenarnya tempat pengobatan lah intinya. Sekarang menuju pengobatan, bukan ke pesugihan. Nah, sekarang kita jalan dikit lagi berarti. Yuk. Guys, bener. Nah, oke teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ya. Setelah kita menempuh perjalanan yang luar biasa, jauh banget, sekitar 8 sampai 10 km kita berjalan ya. Wow, ini air. Ya, ini tempat si Bunda lah. Ini tempat si Bunda yang ini nih. Tempat si Bunda. Iya. Bunda. Yang Nyipri. Oh, Nyipri. Iya, saya nyebutnya Bunda di sini. Itu tempat patilasan si Bunda. Kayak gua ya. Yang itu. Oh, bukan. Yang gua kecil yang itu tuh. Berarti yang tapa yang tirakat itu di sana? Tirakatnya di tempat di sini ada saungnya. Kalau misalkan pengen real mah ya di sana ada sajiannya dan lain-lain. Yang itu tempat buta.
tempat buta yang suka makan orang kayak gitu, misalkan jual musuh yang di situ tuh. Oh, jual musuh di sini. Jual Ngeri musuh ya? di sini. Ngeri ya. Terus ini tempat naga biru ya, yang jaga alam semesta yang di sini. Jadi itu lihat ngeri banget ada pohon ya di atas ya. Mau jatuh ya? Mau jatuh, jadi kita harus beli hati-hati ya. Dia sebetulnya bisa dibilang berdasarkan dengan mata air ya. Iya, mata air, Ak. Mata air harga mukti di sini. Nah, dulu mah di sini ada saung, Ak, tempat ritualnya ya dulu mah. Iya. Ya, tempat wisata. Apa tuh? Pulus. Oh. Ya, ini mah di kaki. Kaki Gunung Ciremai, guys. Nah, Oh, iya. alhamdulillah kita sudah sampai. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, masya Allah itu tuh atasnya. Itu apa ya, Kang? Ini kayak gimana ya? Kayak di Amazon bang. Kayak di Amazon ya. Wow, keren banget nih. Wow. Yang dianehkan dari atasnya nggak ada, tapi ke bawahnya ada. Jadi air ini keluar dari ini ya? Batu. Dari atasnya nggak ada tapi keluar air. Iya. Ini teh kalau misalkan adan mah tambah gede ya. Kalau hajatnya yang lebih gede mah. Nah itu kan, mohon maaf kalau yang di atas itu itu tuh batu apa kayak Kayak Batu, dari Ak. jalan ya gitu, bekas jalan gitu. kayak dibikin kayak bukan? Batu. Tapi kayak langsung gitu. Heeh. Tapi ini yang dikhawatirkan ini bang, ini kan cepung ya bang, takutnya jatuh kalau nggak nakal, nggak sama akar ya. Wow. Coba kita lebih dekat kan. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kan cekung nih. Nah, di sini titik pusar. Tapi pohon itu di atas kayak di Iya, tetak kaki menggantung ya. Prabu Siliwangi sama nginjak di sini nih. Puster pas dia mau pergi gitu ya, mau kemana gitu ya. Ya soalnya Prabu Siliwangi kan dikejar gitu ya dari. Nah, Rasanya ini. ya yang ini ya. Pertama minumnya di sini, dia bingung mau kemana gitu ya. Nah di sini air minumnya. Yang uniknya dari atasnya nggak ada air nih. Iya, dari atas nggak ada. Keluar air. Iya. Berarti ya, sekarang kan kita posisi teh lagi kemarau ya. Tapi airnya banyak, berarti rezeki kita sekarang lagi bagus berarti. Biasanya kan kalau misalkan kita pulang nih sekarang. Nah, ada lagi orang kesini. Bisa-bisa ini ya gak ada airnya. Wilayahnya nggak ada air ya. Iya. Nah, Prabu Siliwangi minum di sini, tirakat di sini. Nah, jadi pengobatan, fokusnya di pengobatan lah. Misalkan adan, coba adan, adan di sini lah ya. Pokoknya airnya langsung banyak lah. Itu bawa itu maksudnya Buat air, buat pulang. Biasanya ini kan pakai air ini ya, pakai wadah bambu ya. Biasanya nggak penuh, ah. Kalau orang yang nggak ada rezekinya mah nggak penuh. Kadang ini nggak ada airnya. Aneh. dari dalam batu ya. Berarti di atas tuh ada hulu sungai apa? Nggak ada. Nggak ada Kebun sungai. di sana mah ya. Kok aneh? Dan katanya
kalau bisa memenuhi airnya bisa jadi rezekinya bagus. Bagus. Harus penuh. Iya harus penuh. Tapi harus ada dulu. Iya. Gimana? Nyobain. Di badan, yuk saya badan deh. Badan. Jadi kita biar fair ya. Jadi kita satu-satu ya biar merasakan semuanya nih. Maju Sul, agak depan. Kapas airnya bor. Yang gede ya. Yang gede ini. Maju airnya full. Kurang depan ah, kurang depan. Kurang depan. Angin keluar kenapa? Ada Besar ya? Tuh ada karak besar tuh. penuh kak? Kurang ke depan. Makanya. Berapa itu? Tapi ada dapat. Oh banyak, ada lumayan lah. Takut air. Oh udah. Coba aja bagian aja. Tapi ada perbedaan nggak? Ada. Gede gitu. Mending gitu kayak banyak. Oh benar serius. Benar asli. Berarti sama ya? Saya nggak ngada-ngada ya? Coba deh. Terima kasih Kang. Nggak dibuka itu bajunya kan? Ah, ngejeda baterainya banyak euy. Enggak habis ini. Parim ah. Oh, sip. Nah ini bagian teman saya yang terakhir ya. Dan tadi berarti akan juga sama, agak tiba-tiba agak gede aja. Benar, pokoknya agak beda aja. Jadi kita biar fair ya, jadi kita biar sama-sama merasakan. Iya. Biar sama-sama merasakan. Dan sama-sama kaya juga Bang. Amin, mudah-mudahan. Ini omat ya? Ini kurang sih ya, kurang satu. Kurang dari turun sama tuh, jadi harga dia. Hayati ya? Menghayati orang. Gimana ada agak kecup ya? Iya benar berarti. Penuh ya? Banyak. Berarti airnya nanti dibawa ke rumah. Iya bawa ke rumah. Dibotolin aja tadi ya? Buat kesembuhan atau apa intinya serba bisa lah. Berarti pada dasarnya itu untuk pengobatan ya? Ya pengobatan nah sebenarnya di sini teh. Tuh teman-teman ada pelangi tuh teman-teman. Kelihatan nggak tuh? Nah setelah kita tadi adan ya, ada pelangi nih. Tiba-tiba muncul pelangi. Ada tuh dari sini juga. Nah oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu lokasi yang konon tempat ini dulunya sempat dijadikan tempat mencari kekayaan teman-teman ya. Ini adalah petilasan teman-teman ya, petilasan Prabu Siliwangi. Dan di sini tuh unik banget teman-teman ya. Jadi orang yang mau tirakat di sini ataupun syariat di sini tuh harus ajan di sini teman-teman, dan ajan itu sambil memegang bambu teman-teman. Sambil memegang bambu ini nih. Nih, sambil memegang bambu ini dan ajan di situ. Tadi saya udah nyoba ya. Ternyata yang tadinya airnya kecil berubah airnya menjadi besar teman-teman. Setelah mengumandangkan ajan di lokasi ini. Wow, di sini unik banget teman-teman. Nah, saya juga udah membawa ini nih, membawa air yang tadi bekas ajan ya. Ini syariatnya teman-teman ya, tetap kita yang menyembuhkan mah hanya Allah, yang mengabulkannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Nah, di sini juga tuh teman-temannya. Di sini tuh ada yang unik teman-teman.
selain petilasan Prabu Siliwangi, nah di sini ada tanda seperti tanda apa ya? Nah, tandanya teman-teman tuh. Tuh tanda seperti kujang teman-teman. Tuh. Tuh, tanda seperti kujang nih yang ini nih. Yang ini nih. Tuh. Yang ininya, yang satunya ini seperti tanda Hanoman. Nah, itu salah satu tanda bahwa di sini tuh petilasannya Prabu Siliwangi. Dan ini tempat duduknya dan itu tempat mandinya, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan ngobrol bersama narasumber ya. Mungkin beliau juga seorang spiritual juga yang akan menjelaskan detailnya tentang lokasi ini. Oke. Sebetulnya menurut Akang nih sebagai warga sini, tempat ini tuh emang untuk kekayaan kah atau untuk pengobatan kah? Nah, itu yang benernya yang seperti apa gitu? Sebenarnya ini teh buat kesembuhan gitu. Buat kesembuhan maksudnya? Buat kesembuhan misalkan buat non medis gitu ya, misalkan orang yang misalkan susah jalan gitu, ibaratnya lumpuh gitu ya, yang lumpuh. yang lumpuh bisa di sini ya diobatin, orang gila gitu misalkan di sini bisa diobatin gitu ya. Tapi narasinya beda lagi sekarang mah, jadi malah jadi pesugihan, bahkan jual musuh gitu banyak di sini. Kadang ada itunya bekas bekas mandi tuh, misalkan Celana dalam. celana dalam, cidi gitu, BH ya banyak dulu mah, berarti alam teh rusak berarti di sini teh. Nah sekarang mah udah gak ada, sekarang udah ditutup berarti. Oh, jadi pada dasarnya tempat ini untuk pengobatan diambil airnya gitu. Diambil airnya. Atau misalkan kalau yang lumpuh dimandiin atau gimana gitu. Iya, langsung sembuh itu. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan ini kan orang lumpuh nih. Kan untuk jalan aja nggak bisa ke sini. Apa airnya aja dibawa? Airnya dibawa. Oh, bukan diritualin orangnya. di sini gitu ya. Langsung dibawa, pakai minum, dibalurin ke kakinya gitu. Jadi diambil keramatnya, karomahnya gitu. Iya, ambil Nah, keromahnya. mohon maaf. Jadi kalau untuk itu kan berarti disalahgunakan sama sebagian orang ya di sini. Dan menurut kabar juga katanya di sini itu berhasilnya 1000%. 1000% nak hasilnya itu. Oh, nah itu emang ritualnya sampai disalahgunakan gimana kok bisa berhasil 1000% gitu? Ya bisa gini ya, misalkan orangnya teh jadi bawa anak gitu ya ke sini, langsung orangnya teh misalkan dililit hutang lah misalkan ya. Bawa anak ke sini, tiba-tiba orangnya teh nggak bawa anak tapi orangnya sukses, usahanya maju di sini teh ya. Sepulang dari sini. Sepulang dari sini teh ya jangka waktu 1 mingguan lah gitu. Oh. Ya kalau misalkan ke depannya kayak gimana saya nggak tahu gitu ya. Yang saya tahu itu cuman ya kayak gitulah perjalanan orang yang kesini, pasti tadinya gak hasil pasti berhasil kayak gitu. Enggak, maksudnya yang saya tanya ritualnya tuh Kang. Apakah misalkan harus semedi di sini? Apakah harus cukup hanya dengan mandi? Apakah harus sembelih kambing atau gimana gitu? Harus media di sini. Berarti nginep di sini. Yang nginep di sini. Itu Nginep berapa hari, Kang? 3 hari lah. Antara 3 hari. Di tempat yang tadi berarti? Iya. Di dekat yang ada batunya itu? Berarti 3 hari ya, berarti antara yang dipilih teh nyeperi, buta, dan monyet ya, Hanoman tuh. Oh, jadi sebetulnya kalau untuk pesugihannya bukan di tempat bukan di tempat apa? Tirak Air terjun ya. Bukan air terjun apa sih itu? Tempat Patirasa. Berarti di seberangnya. di seberangnya itu kan ada tempat Prabu Siliwangi ya, tempat monyet, Hanoman, terus teh buta sama nyeperi itu. Kan berarti 4 itu teh 4 unsur. Yang satu mah berarti buat kesembuhan Prabu Siliwangi. Yang kedua berarti buat buta seperti jual musuh atau ngebuta misalkan gitu ya. Yang ketiga Hanoman bisa disebut munjung lah, munjung jadi monyet atau kawin bersama nyepri itu tuh yang di gua itu. Oh, jadi sebetulnya tempat itu berdampingan berarti ya? Berdampingan ya. Bukan di tempat partilasanya. Berarti kalau yang JM berarti itu ke IPRI apa ke Yang mana? Yang jual musuh.
Yang jual musuh itu kebuta, Oh, ngeri ya. kebanyakan kebuta. Ya. Berarti kalau itu nggak kaya, berarti hanya ya udah itu mah janji Cuma puas aja dendam gitu. doang ya. Oh, dendam doang. Kalau misalkan kita ke situ ya, kalau misalkan dulu gitu, kadang ada seperti ayam yang dibungkus pakai kembang 7 rupa, seperti bunga kantil dan lain-lain, itu buat jual musuh di situ, buat ritualnya itu, pakai foto orangnya gitu. Terus orang yang meninggal pasti gitu. Oh, jadi si orang yang jualnya itu berarti ritualnya di situ Di situ sambil bawa foto. iya. Ih, ngeri ya. Ngeri juga ya. Jadi teman-teman, ini hanya pembelajaran saja bahwa pada dasarnya kalau istilahnya pagarnya kuat itu nggak akan kena ya. Iya, gak bakal kena, Heeh. tergantung iman kita lah. Yang penting kita tetap meminta pertolongan atau meminta Allah, perlindungan iya. sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan ini kan bisa dibilang tempat sakral ya, atau Patilasan Prabu. Tapi kenapa nggak dibuka gitu jalannya, misalkan untuk ya untuk orang-orang yang ziarah atau istilahnya rekreasi lah gitu. Sembuhannya gitu ya. Ya mungkin belum waktunya lah, belum terbuka gitu. Ntar juga kalau udah waktunya mah insya Allah lah terbuka lagi buat kesembuhan gitu, buat pengobatan, buat ya penglaris gitu, bukan yang aneh-aneh lah. Berarti kalau dulu sebelum disalahgunakan tempatnya sempat banyak dikunjungi orang. Kunjungin orang ribuan di sini banyak. Oh. Banyak. Ya bisa disebut di sini teh real lah, bahwa 100% bisa disebut asli gitu, 1000% bener. Bahkan sekitaran sini juga udah tahu tempat ini teh. Berarti sekarang kuncinya masih ada atau nggak ada? Udah gak ada sekarang. Tapi orang sininya mah gak bisa, bisanya cuman orang lewat desa sini lah. Kalau pengen menggunain itu teh, Maksudnya? yang jelek teh, gitu. Misalkan pesugihan teh gitu. Oh. Jadi kalau orang sininya mah nggak bisa. Gak bisa orang sini mah. Berarti orang luar. Orang luar yang bisa, Cuma sekarang kuncinya udah nggak ada. udah gak ada, udah meninggal. Oh. Berarti mohon maaf ya kita nggak sebutkan namanya. Berarti kalau dulu mungkin waktu masih ada kuncinya rame. Rame ya di sini. Dan salah satu alasannya ditutup karena mungkin saking banyaknya orang yang berbelok gitu ya. Iya, berbelok. Keinginan yang tidak masuk akal gitu lah. Nah, ini kan saya kan sama teman-teman istilahnya teh mempraktekkan adan ya. Nah, itu harus kayak ritual kayak gitu emang dari dulunya, dan tadi kita juga udah mencoba airnya tiba-tiba besar. Itu artinya gimana, Kang? Nah, itu kalau itu mah positif, itu mah seperti apa namanya ya, hal yang positif, seperti keinginan yang misalkan pengen keberkahan hidup gitu ya, ketenangan, kenyamanan. Nah, itu di situ. Kalau misalkan di jalur yang ini mah beda lagi itu mah. Jadi sebetulnya untuk tempat Patilasan tersebut juga kalau untuk meminta keberkahan ada ya. Ada Caranya memang. tadi kita itu mengumandangkan adan, dan tanda berhasil enggaknya air itu tiba-tiba besar. Iya, besar. Kalau misalkan nggak berhasil mah airnya nggak ada, langsung berhenti itu airnya. Emang pernah ada gitu orang? Banyak Kak. Kadang misalkan orang ya, sekarang bawa air tuh, bawa air banyak. Pas ada pasien satunya lagi nggak bawa air, itu banyak yang kayak tiba-tiba nggak ada aja. gitu. Iya, tiba-tiba Saat- berhenti gitu airnya. Dan sekarang juga ini lagi kemarau panjang ya kan? Iya, tapi airnya masih ada ya. Masih aneh. banyak, alhamdulillah ya. Dan tadi saya juga sama teman-teman saya mempraktekkan dan sampai Merasakan ya. merinding ya. Bagi warga sini Heeh. harusnya bagaimana nih kalau orang-orang yang ingin datang ke sini, misalkan apakah cukup kita meminta keberkahan saja atau harus gimana gitu kan? Ini kan memang bisa dibilang apa ya, serem juga gitu kalau kayak gitu. Ya berarti sekarang mah khususnya buat keberkahan aja sekarang mah. Jangan disalahgunakan lagi gitu ya. Jangan disalahgunakan lagi. Sekarang mah alam udah terbuka buat kesembuhan diri kita. Ya intinya di diri kita ya, soal itu mah. Oke Kang, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan ya. Yang namanya berdoa itu kan bisa di mana saja ya, tergantung kita niatnya seperti apa. Yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala istilahnya itu ngayunkeun lamun cek bahasa Sundana teh mah. Mantur gitu. Nganteur sok kumaha hayangna gitu. Yang penting kita niatnya baik. Ya, benar. Insya Allah jadi itu dikabulkannya dengan baik juga. Nah,
kan yang namanya istilahnya musyrik itu sebenarnya tipis ya. Iya benar. Enggak misalkan datang ke tempat tiba-tiba kita juga misalkan untuk meyakinkan bahwa sembuh dengan obat itu bisa dibilang musyrik juga katanya. Mungkin kalau untuk tanah di situ saya kurang terlalu mendalami gitu ya, mungkin Iya. hanya orang-orang yang bisa aja gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambah wawasan bahwasanya di sekitar itu banyak sekali tempat-tempat yang belum terungkap. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.